Madani kehidupan beliau sehingga kita termasuk umatnya yang setia menjalankan risalah dari kenabian Rasulullah SAW. Hadirin jamaah yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan kami dari Amir Masjid Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat. Yang pertama, maklumat berkaitan dengan kegiatan ibadah sholat Jumat ini, kami menghimbau kepada jamaah yang telah menghadiri masjid ini agar bisa mengisi sholat terlepas terlebih dahulu, agar saudara kita yang datang kemudian bisa dengan mudah memasuki masjid ini. Kebetulan cuaca agak mendung, bahkan sudah turun rintik-rintik hujan. Begitu bisa mengisi ke depan agar nanti saudara kita yang datang kemudian tidak kesulitan untuk masuk masjid ini dan tidak melangkahi bahu-bahu bapak-bapak sekalian. Terima kasih. Dan juga untuk yang membawa alat komunikasi, kami mengimbau untuk dapat disadarkan atau dinonaktifkan terlebih dahulu agar kita bisa lebih fokus untuk mengikuti rangkaian ibadah pada Jumat siang hari ini. Terima kasih. Selanjutnya ingin kami sampaikan untuk tugas Jumat pada siang hari ini. Hari Jumat pada tanggal 23 Mei 2025 bertepatan dengan tanggal 25 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Insyaallah yang akan bertindak sebagai khotib sekaligus imam yaitu Bapak Ustadz Abdul Aziz Laila SPD. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah kita. Untuk muadzin insyaallah akan dikumandangkan oleh Ustadz Salman. Waktu zuhur pukul 11.54 waktu Indonesia bagian barat. Selanjutnya ingin kami sampaikan mengenai laporan keuangan kas Masjid Al-Ikhlas periode 17 sampai dengan 23 Mei. Saldo kas pertanggal 16 Mei sebesar Rp23.260.965. Adapun penerimaan dari Tomo Jumat pada tanggal 16 Mei sebesar Rp1.158.000. Penerimaan dari Tomo Subuh selama 1 pekan sebesar Rp2.285.000 dan penerimaan dari Tomo Maghrib selama 1 pekan sebesar Rp309.000. Kami aturkan jazakumullah khairan kepada jemaah sekalian atas infak dan sedekahnya yang telah dititipkan di kami Masjid Al-Ikhlas. Semoga kami dari Tamir Masjid Al-Ikhlas dapat mengemban amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Semoga kita gunakan untuk keperluan jamaah dalam beribadah di Al-Ikhlas. Semoga saja infak dan sedekah jemaah sekalian senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Amin. Kemudian untuk pengeluaran bidang operasional sebesar Rp2.440.261, yaitu untuk pembayaran listrik sebesar Rp1.664.000, pembayaran PAM, dan juga untuk persiapan kegiatan Idul Kurban. Adapun pengeluaran dari bidang dakwah peribadatan sebesar Rp2.060.000, yaitu untuk kegiatan ibadah Jumat dan juga kegiatan kajian Ahad subuh. Total pengeluaran sebesar Rp4.500.261, sehingga masih tersisa saldo sebesar Rp23.312.704. Selanjutnya ingin kami sampaikan bahwasanya untuk kajian subuh Ahad subuh
Insyaallah pembahasan akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Muhammad Kamil MA, membahas masalah fikih. Begitu kepada jemaah bisa hadir pada kajian tersebut karena terbuka untuk umum. Insyaallah ada door prize untuk umroh di tahun 2026. Dan juga ada pesan dari panitia Idul Kurban, jadi kepada jamaah sekalian yang akan berniat dan berhajat untuk kurban tahun ini, alhamdulillah sudah mulai dipersiapkan untuk keperluan hewan kurban, baik berupa kambing maupun sapinya. Begitu dari panitia mempersilahkan kepada jamaah. Insyaallah panitia akan menyediakan hewan kurban yang sehat dengan harga menarik dan akan dilakukan secara syariah. Terakhir jemaah sekalian, kami mohonkan kepada jamaah sekalian, mari kita bacakan doa mohon kepada Allah semoga Allah senantiasa melindungi keluarga kita, diberikan kesehatan dan keselamatan keluarga kita, dan juga pada saudara kita yang saat ini sedang berbaring sakit. Ada sesepuh kita Bapak Haji Wakil Rusli sedang berbaring di rumah sakit. Tadi juga ada saudara kita yang sudah datang ke masjid ini, Bapak Yono, katanya kondisi tubuhnya menggigil, cukup kayak sakitnya lumayan. Akhirnya beliau pulang. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah agar Allah lindungi dan berikan kesehatan untuk beliau. Begitu, mari sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah. Semoga Allah mengabulkan dan mengijabah permohonan kita semua dan doa kita. Al-Hadini ya makulina bisolihah Al-Fatihah. Amin amin amin. Jemaah sekalian, demikianlah beberapa maklumat yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian maklumat ini, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Bila itu berkenan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Di atas aja bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wa qala aidan
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Tsumma qala wa man ahsana dinan mimman aslama wajhah lillahi wa huwal muhsin wattabi' millata Ibrahim hanifa wattakhadhallaha Ibrahim khalila. Sadaqallah wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku, jamaah salatul Jum'ah Masjid Al-Ikhlas Filadaqtol rahimani wa rahimakumullah. Segala puji beserta syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan kepada kita semuanya berbagai macam nikmatnya dalam kehidupan kita ini. Nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat. Sehingga kita semuanya mampu bisa melaksanakan berbagai aktivitas harian kita, termasuk meluangkan waktu dan langkah kita di masjid yang kita cintai ini untuk menunaikan kewajiban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendirikan salatul Jum'ah secara berjamaah yang insya Allah. Salat bering salam mari sama-sama kita hanturkan, kita kirimkan kepada junjungan kita, pedoman kehidupan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga nanti di yaumil qiyamah hamba-hamba Allah yang senantiasa mengirimkan salawat kepada beliau atas dasar cinta dan sunnah-sunnah beliau, kelak insyaallah ia akan mendapatkan syafaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan seluruh umat manusia di kala itu, yauma la dhilla illa dhilluh, yauma la yashfa' ila syifa'ah. Hari di mana tidak ada perlindungan, naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana tidak ada perlindungan dan naungan kecuali itu naungan Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana tidak ada sebuah syafaat pertolongan kecuali itu syafaatahu Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya para khutbah senantiasa bersiap takwa kepada kita semuanya, wabil khusus pada hadir khatib sendiri. Mari sama-sama kita berusaha terus meningkatkan potensi ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Izzah, sebaik iman dan ketakwaan, dengan menjalankan segala apa yang diperintahkan dan ridho yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala apa yang dilarang, yang dibenci, apalagi dimurkai olehnya. Di Jumat yang mulia ini, khatib akan menyampaikan kepada kita sebuah tema yang berbunyi meneladani ketauhidan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Meneladani ketauhidan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, yang sudah kita dengar bersama, yang sudah kita baca bersama dalam Al-Quranul Karim, bagaimana sejarah atau peristiwa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mengagungkan ketauhidannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, hingga hal itu diteruskan oleh cucunya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampailah kepada kita saat ini. Pada hari yang mulia, salah satu hari yang bersejarah adalah ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menempatkan ketauhidannya
meninggalkan jejak ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saat ini kaum muslimin berbondong-bondong untuk datang ke Makkah Al-Mukarramah menunaikan ibadah haji, salah satu bukti wujud ketauhidan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, untuk dia tinggalkan jejaknya kepada kita semuanya agar kita bisa mencontohi sebagai umat baginda Rasulullah alaihi salatu wasalam, umat cucunya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, yang tersebut termaktub dalam surah Al-Hajj ayat 27. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di sana? Wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijala. Sebuah ungkapan, sebuah doa yang dilontarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam untuk kegunaannya kepada kita semua, agar kita sama-sama bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, agar kita sama-sama bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk diserukan, untuk diberikan hidayah, untuk diberikan petunjuk kepada umatnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, adzin fin nasi bil hajj, dengan ditetapkannya rukun Islam dalam Islam, yaitu rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji bil hajj, untuk menunaikan ibadah haji kepada mereka yang memiliki kepunyaan, kepada mereka yang memiliki kelonggaran rezeki. Ya'tuka rijala. Dengan demikian ya Allah, ketika engkau sudah meridhoi, mengizinkan, memberikan hidayah pada diri mereka, hati-hati mereka, ya'tuka rijala, maka orang-orang akan mendatangi tempat ini ya Allah. Ketika Nabi Ibrahim dan Ismail telah membangun Ka'bah Al-Mukarramah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, taqabbal minna hadza. Ya Allah, terimalah pada kami apa yang sudah kami lakukan ini. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ibrahim, dan lembutkanlah hati manusia, luluhkan hati manusia, ya'tuka rijalan min kulli, ya'tuka rijalan, maka orang-orang akan mendatangi tempat ini ya Rabb kami. Orang-orang akan mendapatkan rute ini ya Rabb kami. Wala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Dari setiap daerah, dari setiap negara mendatangi tempat ini ya Allah, mengagungkan namamu ya Rabb. Bukti wujud ketauhidan Nabi Ibrahim yang sangat layak kita laksanakan, yang layak untuk kita contohin, yang sangat layak kita menjadi panutan kehidupan kita dalam mentauhidkan dan mewujudkannya dalam kehidupan kita masing-masing. Saat ini saudara kita sedang menunaikan ibadah haji. Sebagai seorang muslim, ayo sama-sama kita memperbanyak doa kepada saudara kita di sana, agar mereka diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa melaksanakan setiap rukun ibadah haji dan pulang ke negeri tercinta ini dengan selamat walafiat. Yang kedua, kaum muslimin bermata Allah Subhanahu wa taala, wujud ketauhidan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam menjadi contoh terbaik kepada kita adalah bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam menentukan siapa Rabb yang ia sembah. Siapa Rabb yang ia sembah? Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam sebelum dia mendirikan Ka'bah Al-Mukarramah bersama anaknya, sebelum Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam menyembelih leher anaknya, dia pun Ibrahim alaihi salatu wasalam memberikan contoh terbaik kepada kita untuk tidak pernah khawatir, untuk tidak pernah mencari ritual yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala Al-Hayyu wal Qayyum. Dia yang maha hidup dan maha kuat. Dia yang maha hidup dan maha tegak. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim.
Dia Allah Tabaraka wa Ta'ala yang disembah setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kesamaannya kepada makhluk. Tidak ada kesamaannya kepada makhluk. Dia yang maha melihat dan maha mendengar. Maka dengan demikian ketika sudah Allah Tabaraka wa Ta'ala menetapkan hal demikian dengan sifat yang agung, dengan sifat yang esa, tidak pernah boleh bagi seorang muslim untuk mencari ritual, untuk mencari sesembahan, untuk mencari perlindungan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal tersebut Allah Tabaraka wa Ta'ala abadikan dalam Al-Quranul Karim agar kita bisa menjadi hamba umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nattabi millata Ibrahim hanifah, untuk mengikuti jejak Nabi Ibrahim yang tulus, yang hanif, yang lurus. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4? Qala ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanah. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Ini kelurusan tauhid. Sungguh sudah ada untuk kamu sekalian pada diri Ibrahim itu teladan yang terbaik, contoh yang terbaik, dan orang-orang yang bersamanya termasuk cucunya baginda Rasulullah SAW. Yang pertama kaum muslimin rahimahullah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana ketika Nabi Ibrahim memberikan contoh terbaik kepada kita? Falamma janna alaihi lail ra'a kaukaba qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Surah Al-An'am ayat 76. Ketika pada suatu malam dia Ibrahim lihat sana, lihat sini, menghadap sana, menghadap sini. Lalu ketika malam tersebut kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika dia kebingungan kepada siapa aku harus menyembah yang sebenarnya. Azar ayahnya sudah mengajaknya untuk menyembah berhala. Namrud laknatullah sudah mengajak dia untuk menyembah berhala. Ibrahim mental segala ajakan tersebut. Bukanlah Tuhan yang berbentuk yang aku sembah, tetapi dialah Tuhan yang maha hidup. Ketika pada suatu malam tersebut dia melihat kaukaba, bintang yang ada di langit. Ketika yang namanya makhluk yang diciptakan oleh Al-Khaliq, yang maha pencipta, hilang. Dan dia Ibrahim alaihi salatu wasallam memberikan contoh terbaik kepada kita. Inilah uhibbul afilin. Sungguh aku tidak menyukai, menyetujui, sungguh aku tidak menghormati, sungguh aku tidak mematuhi sesuatu makhluk yang dia hilang. Falamma ra'al qamara bazighan. Ketika satu malam yang kedua dia melihat qamar, bulan yang terang besar. Falamma afala, ketika hal tersebut juga hilang, makhluk Allah, dia Ibrahim berdoa kepada Allah. Qal la in lam yahdini rabbi lakunanna minal qaumit dhalin. Contoh terbaik manakala seseorang dia bingung, seseorang dia galau, seseorang dia khawatir ketika dia berada pada satu permasalahan, engkau berkatalah kepada Tuhanmu, Rabbi, Tuhanku, jika engkau tidak memberikan aku petunjuk dari masalah yang aku hadapi ini, apakah itu masalah dalam keluarga, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam sebuah bisnis dan lain sebagainya, minta kepada Allah, bukan kepada yang lain. Tapi luar biasanya saat ini orang-orang banyak mencari jalan pintas. Sudah ada jalan kebenaran yang diberkahi, yang dimuliakan, yang diridhoi, yang itu dia dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu kepada Allah.
Sekalipun dia mati dalam jalan tauhid itu, Allah akan hadiahkan surga kepadanya. Man qala la ilaha illallah hatta hayatihi. Menyebutkan la ilaha illallah hingga dia pun menjemput maut dan tegak lurus. Fa huwa fil jannah. Dia akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin dia berdoa kepada Allah. Suatu kali kaum muslimin bermata Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama para sahabat, radhiyallahu anhu. Salah satu sahabat yang ada di sampingnya adalah anaknya Ibnu Abbas, radhiyallahu anhu. Faqal, ia berkata Rasulullah, ya ghulam, wahai anak, inni u'allimu kalimat. Ihfadillah yahfaduk, ihfadillah tajiduhu tujahak. Idza sa'alta fas'al lillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Wahai anak, bisa diperhatikan baik-baik ini, dan ini menjadi pelajaran untuk anak-anak kita. Yang anak-anak kita sekarang banyak anak-anak yang lemah pemikirannya, lemah ideologinya, lemah pergaulannya. Inni u'alimu kalimat. Aku akan mengajarkan kepadamu sebuah kalimat. Ihfadillah yahfaduk. Jagalah Allah, niscaya ia menjagamu. Ihfadillah tajiduhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatkan apa yang kau inginkan. Salah satu tafsir dalam hadis tersebut, syarah dalam hadis tersebut, makna tajidu tujahak, engkau mendapatkan yang engkau inginkan, yaitu hadaf mukmin, cita-cita tujuan orang mukmin, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala fil yaumil qiyamah. Waradallahu lah tentunya, dan Allah ridha kepadanya. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dia pasti akan menemui hal tersebut nanti, melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa berdosa-dosa, dengan wajah yang berseri-seri dan penuh kebahagiaan. Hadiah yang paling mewah, hadiah yang paling mulia daripada kita mendapatkan buah bidadari. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah hadiah yang termewah bagi orang-orang ahli surga. Yang ketiga, kaum muslimin berhormat Allah Subhanahu wa taala. Wujud Nabi Ibrahim dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, rela mengorbankan anak tercintanya. Yang itu menjadi suatu sejarah kepada kita tentang nanti di 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah kita akan melaksanakan penyembelihan kurban. Falamma balagha ma'hu sa'ya, ketika sudah sampai pada umur yang menyemangati hatinya Ibrahim, karena dia sudah lama tidak punya anak, sudah sampai umur 87 tahun, sehingga dia berkata kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, berikanlah aku anak yang soleh dan sabar ya Allah. Aku sudah seumur sampai umur 87 tahun, aku belum punya anak, istriku sudah tua ya Allah, siapa yang akan meneruskan dakwahku ya Rabb? Mestinya setiap kita akan ada hal tersebut. Kita jangan pernah khawatir kaum muslimin dengan kemiskinan yang didapatkan oleh anak keturunan kita. Yakinlah sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfadillah yahfaduk. Engkau menjaga Allah, Ia akan menjagamu. Engkau menghormati, menuruti seluruh perintah Allah, beramal saleh kepada Allah, engkau mendapatkan, engkau akan diberikan pahala, engkau diberikan segala jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala takhaf wala tahzan. Jangan pernah ragu dan jangan pernah takut. Kaum muslimin berhormat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam pada suatu malam pun wujud ketauhidan itu, Allah uji dia. Ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuk. Wahai anakku, sungguh aku melihat dalam mimpiku, wahai anakku, ini adzbahuk. Ini adzbahuk.
Sungguh aku menyembelihmu wahai anakku. Ketika Ibrahim alaihi salatu wasalam melihat ini dalam mimpinya, dia pun nangis seperti nangis manusia biasa, kaum muslimin. Tidak jauh beda seperti kita. Dia pun tidak tega untuk menyembelih anaknya. Tapi anak yang hebat, anak yang terdidik, walaupun umurnya saat itu sudah masuki umur 17 sampai 18 tahun, yang semestinya saat itu adalah waktu anak untuk membantu kedua orang tua. Tapi Ibrahim alaihissalam kecintaannya kepada Allah tidak pernah ragu. Tidak pernah ragu, kaum muslim. Itu yang kita kenal dengan Yaumul Arafah. Ketika dia sudah berenung, ketika dia sudah berdiskusi dengan anaknya, Yaumul Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, nampak pun apa, terang, kelihatan, jelas apa yang menjadi jawaban dari mimpi yang telah dimimpikan Nabi Rasulullah SAW. Apa kata anaknya? Ayahku, ifal ma tu'mar, laksanakan wahai ayahku apa yang sudah diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapatkan aku menjadi hamba Allah, anak yang soleh, anak yang sabar. Falamma aslafa wa qala wa falamma aslafa aslama wa tallahu lil jabin. Ketika mereka sudah berpesan diri, jelas dan sudah jelas dilaksanakan di Yaumul Arafah penyembelihan tersebut, bahwa ini jelas perintah Allah. Tidak ragu Ibrahim. Kaum muslimin berhormat Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 hal yang kita petik dari penyembelihan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam, sebagai wujud ketahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kaum muslimin berhormat Allah tabaraka wa taala, pentingnya bagi setiap diri kita menguatkan anak-anak kita dalam ketauhidannya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam penegakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam menjalankan perintah kedua orang tuanya menjadi anak yang soleh, anak yang penyabar. Yang pertama, Nabi Ismail alaihi salatu wasallam menyatakan kepada ayahnya, ayahku, fa idza dhabahtani, jika engkau menyembelihku ayahku, famsik yadayya wa rijlai, ikatlah kedua tanganku dan kedua kakiku agar aku tidak banyak bergerak sehingga engkau kesusahan untuk menyembelihku ayah. Wasan, yang kedua, ya abati idza tabahtani faghlifun ainai, tutuplah wajahku dan mataku agar engkau tidak sedih, agar engkau tidak sedih, tidak menangis ketika melihat wajahku, wahai ayahku. Ayahku, jika engkau menyembelihku, maka lipatlah baik-baik pakaian aku ini. Berikanlah kepada ibuku sebagai hadiah kepadanya dari anaknya yang penyabar dan soleh. Ayahku, jika engkau menyembelihku, maka tutuplah semburan darahku, agar darahku ayah tidak kemana-mana, sehingga engkau terus menangis dan menangis dari percikan darah yang bercak kemana-mana itu ayah. Kaum muslimin wa ta'ala subhanahu wa ta'ala, tinggal kurang lebih 15 hari lagi kita akan menyembelih kurban. Yuk, kita usahakan dalam penyembelihan kurban sebagai wujud ketahuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan 4 hal ini. Salah satunya tadi, kaum muslimin, adalah ketika kita menyembelih, fasinu dzibhak, baik-baikanlah hewan kurban yang akan kita sembelih. Kita jangan berbuat kasar, kita jangan berbuat semena-mena. Yang kita saksikan selama ini, banyak orang, banyak beberapa masjid yang menyembelih kurban dengan memakai penyembelih amatiran.
Akhirnya sembelihan tersebut sakit dan sakit. Semestinya kita memakai jagal profesional. Dia sekali tarik, 2 kali tarik, putus. Dan dia tahu jagal profesional tidak menyakiti hewan yang lain dengan menutup matanya, mata hewan yang lain. Kemudian semburan darah. Yuk, kita usahakan hewan sembelihan kita sembelih jangan sampai kemana darahnya, karena itu adalah tidak baik dan tidak sesuai sunnah Rasulullah SAW. Terakhir, kiat penyembelih tadi ini. Yang kedua, hakikat berkurban lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, objek penyalurannya kepada orang yang benar-benar membutuhkan daging tersebut. Jika kita memiliki kelapangan rezeki, yuk kita berkurban di luar daerah yang ada berlimpah daging kepada kita, karena mereka sangat membutuhkan. Ada daerah Lebak, Banten sana, banyak yang berkurban dan jarang menyembelih kurban. Di daerah Ciseeng, banyak di pedalamannya orang-orang yang masih kesusahan mendapatkan daging kurban. Kita cari dan kita cari. Apalagi di luar Pulau Jawa. Ya, dengan demikian kaum muslimin Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan hakikat yang 3 ini saja kita bisa laksanakan, insya Allah kita masuk pada kategori firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Hajj ayat 36, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Jadi ketika kita menumpahkan darah, ketika kita menyembelih hewan kurban kita yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu karena ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fi ma yadhkurun fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa man wala. Kaum muslimin, jemaah salatul Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini kembali khatib bersyafaqat kepada kita semuanya, wabil khusus pada diri khatib sendiri. Mari sama-sama kita kaum muslimin terus memperbaiki nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baik iman dan ketakwaan dengan menjalankan apa yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala apa yang sudah dilarang olehnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat innaka sami'un mujibud da'wati muqadil hajat. Allahumma salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa ma'firatan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min nar wa afina lisat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukri ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukri ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukri ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istaqimu wa Rasul, luruskan dan rapatkan safnya dengan lurus dan rapat saf, merupakan kesempurnaan salat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة قال إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم فلما جن عليه رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان أنا من المشركين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحانك الله أكبر. الله أكبر. سبحانك الله أكبر.
Asyhadu anna Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar salimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Ahyina rabbana bisalam wa nakhina jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzul jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا نائما حمدا شاكرا حمدا يوافي وما يكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ودين بالله رب الإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وخوفنا تبتنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع مجيب دعوة مقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Thank you.